Kebanyakan orang-orang yang sedang menjalankan NoFap atau sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, mereka itu suka bingung ya ketika mereka, katakanlah mereka sedang menonton sebuah video dan itu nggak sengaja. Kemudian mereka bingung, apakah mereka ini termasuk relapse atau termasuk udah gagal dalam berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO. Ya kita tahu lah bahwa ketika kamu menjalankan NoFap, ketika kamu mengenal NoFap, kamu tahu istilah relapse, di mana relapse itu adalah kayak kamu kembali ke kebiasaan lama. Nah ini sama halnya dengan sebuah pertanyaan yang saya terima kemarin di WhatsApp dari seorang. Jadi dia bercerita kalau, Bang, kalau hanya sekedar lihat, itu pun karena penasaran. Dan gak M. Maksud dari M adalah masturbasi, apalagi O. Itu termasuk relapse gak? Tapi cuman 10 detik. Udah gitu saya baca istighfar dan gak lagi. Gimana bang? Apakah itu termasuk relapse? Mungkin kamu juga punya keresahan yang sama. Kadang kamu bingung ya apakah ini relapse atau enggak. Dan menentukan relapse atau enggak itu dikembalikan pada diri masing-masing. Istilah relapse itu kan sebenarnya gini, itu adalah sebuah istilah untuk yang setahu saya itu dari sebuah lembaga rehabilitasi. Jadi kalau misalnya kamu itu sedang menjalani program untuk berhenti dari kecanduan narkoba, berhenti dari kecanduan alkohol, berhenti dari kecanduan rokok, itu tuh setiap kali kamu kembali ke kebiasaan lama, itu termasuk kamu relapse. Tapi lembaga sendiri itu juga punya kriteria masing-masing. Ada yang ibaratnya itu kalau misalnya katakanlah gini lah, kalau orang yang udah kecanduan rokok dan dalam konteks dia itu udah ikut program selama 1 tahun itu nggak ngerokok dan di suatu ketika dia itu kayak kumpul lagi dengan teman-temannya, di situ jadi social smoker, ya satu batang aja lah. Tapi kemudian di keesok harinya dia nggak ngerokok, dia kayak cuman ya udah social smoker doang. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu nggak relapse. Itu bukan sebuah relapse karena tidak kembali lagi pada pola kebiasaan yang lama. Nah, kuncinya ada pada polanya. Ada juga orang yang dulu kecanduan alkohol parah, hampir setiap hari minum alkohol sebelum tidur. Kemudian 1 tahun 2 tahun dia berhenti dari alkohol. Di suatu pertemuan dia bertemu dengan teman-teman lagi. Satu kali aja lah nggak apa-apa gitu ya. Hanya satu waktu ini. Dia minum, tapi keesok harinya dia tidak melakukan kebiasaan itu lagi. Ya cuman kayak ketika bertemu dengan temannya. Jadi apa sebenarnya relapse itu? Relapse itu adalah ketika kamu itu tidak punya kontrol diri setelah kamu jatuh. Bukan setelah kamu jatuh sih, setelah kamu terpleset. Saya berikan konteks kalau misalnya kamu itu kembali ke trigger untuk melakukan kebiasaan lama, itu terpleset. Nah, sama halnya dengan kawan kita tadi ya. Dia tuh nonton sebuah tayangan, tapi itu murni penasaran. Dia nonton cuma 10 detik doang, tapi dia punya kontrol diri, dia tidak melanjutkan. Akhirnya ya udah, dia melanjutkan kembali journey-nya untuk berhenti dari kecanduan PMO. Menurut saya ini bukan relapse. Ini saya memberikan sebuah istilah ya, kayak ini tuh mini slip atau sebuah kepleset kecil itu ya. Dan kalau kita berbicara konteks dalam berhenti dari kecanduan PMO, itu kan ada urutannya pornografi, kemudian masturbasi dan orgasme. Ada juga orang yang mengatakan bahwa oh nonton pornografi itu udah termasuk relapse. Tapi dalam konteks gini, kalau kamu melakukan itu dalam satu kesatuan pornografi, masturbasi dan orgasme, itu baru relapse. Tapi ini juga tergantung konteks ya. Kamu nonton pornografinya itu seberapa lama? Apakah kamu punya kontrol diri? Apakah kemudian ketika kamu merasakan nonton pornografi itu kamu merasakan sebuah rasa gelisah? Kalau kamu merasakan rasa gelisah, itu kembali lagi pada dirimu. Apakah kamu punya kontrol diri atau enggak? Karena rasa gelisah itu bisa dialihkan sebenarnya. Nah, banyak sekali orang-orang yang gini di komunitas NoFap. Buruknya komunitas NoFap itu kayak gampang banget menghakimi seseorang. Wah, aku nonton pornografi, aku udah di situ horny banget.
Tapi aku sadar, aku tidak melanjutkan itu. Aku langsung istighfar. Katakanlah nontonnya itu lebih dari 10 detik lah, beda dengan kawan kita itu. Nontonnya itu 10 menit lah mungkin. Dia milih-milih. Tapi kemudian di tengah jalan dia sadar, aduh, astagfirullah, ngapain sih aku kayak gini? Dia menutup semua. Dia tidak melanjutkan ke aktivitas, ya kamu tau lah, masturbasi dan orgasme. Kemudian dia curhat itu di komunitas NoFap. Banyak sekali orang-orang yang bilang, oh kamu udah relapse, kamu udah relapse, kamu udah relapse. Ulang kembali lagi dari nol. Manfaat kamu itu udah hilang. Manfaat kamu NoFap itu udah hilang. Apakah kamu yakin manfaat yang dia terima itu udah hilang? Padahal di situ dia punya sebuah kontrol diri. Di situ dia itu udah memiliki sebuah kesadaran dibandingkan diri dia yang dulu ketika menonton pornografi. Sebelum dia mengenal NoFap, dia pasti langsung berujung ke masturbasi dan orgasme. Tapi sekarang dia kepleset, dia menonton pornografi. Oke, tapi di tengah jalan dia sadar. Oke, maaf. Astagfirullahaladzim. Dia nggak melanjutkan lagi. Di situ dia punya kontrol diri. Nah, aku tahu lah kalau misalnya ini seolah-olah kayak membiarkan orang itu nonton pornografi dengan dalih kemudian sadar di tengah jalan. Tapi saya berpikir bahwa gini, journey tiap orang itu beda-beda ya. Kalau kamu udah bisa berhenti dari PMO ya udah. Tapi ada juga orang yang dia itu kecanduan porno parah dan langsung tiap hari gitu ya. Kemudian di tengah jalan dia itu pengen banget buka pornografi, tapi dia tidak melanjutkan ke M dan O lagi. Di situ ada sebuah progres yang sangat hebat bandingkan diri dia yang dulu yang langsung melakukan masturbasi. Tapi di situ dia punya kontrol diri. Menurutku ini cukup sesuatu yang diapresiasi, harusnya diapresiasi ya. Dan ya sebenarnya journey tiap orang itu beda-beda. Kita tidak bisa ngejudge bahwa dia itu gagal atau enggak. Saya pun juga tidak punya apa ya, sebuah otoritas untuk mengatakan, "Wow, kamu relapse." Saya mengatakan kalau kamu itu relapse, kalau kamu udah tahu kamu kepleset. Oke, kamu ini udah tahu kepleset. Kemudian kamu berpikir gini, "Wah, aku udah nonton pornografi, udah nonton film kayak gini. Udahlah sekalian aja lah relapse sekalian. Sekalian masturbasi dan orgasme." Kemudian kamu tanya dengan saya, "Bang, aku udah berpikir terlanjur." Itu baru kamu relapse karena kamu udah tahu jatuh. Kamu membiarkan diri kamu itu jatuh. Kamu membiarkan diri kamu itu semakin terperosok ke dalam. Kuncinya adalah ketika kamu dalam hidup kan kayak gitu ya, kita sering jatuh, kita sering kepleset. Kita nggak mungkin setiap hari itu jalan mulus lurus, sangat nggak mungkin. Setiap kali kita jalan kita akan selalu terjatuh. Kalau kamu bisnis kamu pasti jatuh. Ada waktunya kamu rugi, ada waktunya kamu jatuh. Tapi bagaimana kamu bisa bangkit? Bagaimana kamu bisa sadar dan tidak semakin terperosok? Itulah kuncinya di situ. Bukan kamu berpikir udahlah sekalian rusak sekalian. No, nggak kayak gitu. Kalau kamu sadar itu udah rusak, bagaimana kamu memperbaikinya? Itu yang lebih penting. Nah, bahayanya itu ada ketika ada orang yang tanya, apakah aku relapse di komunitas, sedangkan komunitasnya itu kita tahu banyak sekali dengan journey yang berbeda-beda. Ada yang memang udah berhenti dari PMO total, tapi kadang kebanyakan orang-orang itu egonya terlalu tinggi. Dia menempatkan diri mereka, pencapaian diri mereka itu pada orang lain, dan mereka itu berkata atau dengan alibi bahwa ya harus dikerasin, harus dengan kalimat motivasi yang sangat keras agar orang lain tuh bisa termotivasi juga, dengan mengatakan kata-kata yang kasar, mengatakan kata-kata yang tidak mengenakan pada orang lain yang bertanya apakah relapse atau enggak, dengan journey yang berbeda.
Itu menurut saya kurang efektif dan sangat tidak efektif karena nggak tahu ya kita bagaimana. Kuncinya adalah kalau kamu bisa kontrol diri, itu udah cukup, udah sangat cukup. Ada kalanya kita terjatuh, ada kalanya kita kepleset, tapi bagaimana kamu bangkit lagi, itu kuncinya di situ. Yang lebih penting adalah ketika kamu menjalankan NoFap, ketika kamu berhenti dari kecanduan PMO, kamu udah melatih diri kamu, melatih otak kamu untuk mau mencari aktivitas yang memberikan kesenangan yang tertunda, mau menunda kesenangan kamu, mau lebih disiplin, mau melakukan produktivitas. Ukur pengembangan diri kamu itu pada hal tersebut. Katakanlah kamu ketika menjalankan NoFap itu sambil olahraga workout. Kamu berusaha untuk menurunkan berat badan kamu 5 kilo dalam waktu 3 bulan. Gunakan itu untuk ukuran kamu, apakah kamu berhasil atau enggak. Jangan gunakan NoFap itu untuk menentukan value dirimu, untuk menentukan apakah kamu berhasil atau enggak dalam hidup. Tapi gunakan sesuatu yang terukur. Itu jauh lebih bermakna. Atau apalah, workout mungkin kamu sedang membangun bisnis kamu atau kamu sedang berusaha untuk masuk ke dalam pekerjaan yang kamu idam-idamkan. Gunakan NoFap, gunakan berhenti dari kecanduan PMO itu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Oke? Terima kasih sudah nonton video sampai jauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.